ekspansinya modern. Kepada saudari Ahras kami persilakan. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Artinya mengakui bahwa nama-nama dan sifat Allah adalah unik dan tidak ada yang menyerupainya. Hal ini mencakup keyakinan akan sifat-sifat Allah seperti Maha Penyayang, Maha Mengetahui, dan Maha Kuasa, yang semuanya harus dipahami tanpa menafikan keesaan. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Entis. Baru ini masuk. Masuk waktu berapa 2 kali atau 3 kali kan belum masuk, cuman belum pakai itu Pak ya. Tidak apa-apa. Ya sudah sesuai. Ya, ya. Oke. Selanjutnya pemateri yang kedua akan dipaparkan oleh saudara Kak Adi. Kepada Kak Adi kami persilakan. B. Pemahaman konsep tauhid dalam Islam dan relevansinya dalam kehidupan modern. Pemahaman konsep tauhid dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan modern. Tauhid yang berarti pengesaan Allah SWT mengajarkan bahwa misalnya Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Berikut beberapa relevansi tauhid dalam konteks modern. Pertama, pendorong etika dan moral. Tauhid memberikan landasan moral yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini mendorong individu untuk bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Kedua, keseimbangan spiritualitas dan materialisme. Di tengah kehidupan modern yang seringkali materialistik, tauhid mengingatkan umat Islam akan pentingnya spiritualitas dan hubungan dengan Tuhan, jaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Ketiga, pengembangan diri. Konsep tauhid mendorong individu untuk mengembangkan potensi diri dan mencari pengetahuan dengan kesadaran bahwa semua yang diciptakan ialah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, persatuan dan toleransi. Tauhid menekankan persatuan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Kepada saudari Werosia dari kelompok berapa, perkenalkan dirimu. Baiklah, saya Werosia Novelda, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya ke kelompok 1. Hal apa saja yang bertentangan dengan ilmu tauhid? Hal apa saja yang bertentangan dengan ilmu tauhid? Ada lagi? Sudah. Oke. Kepada teman-teman lain, Yuntis, kami persilakan. Baiklah, nama saya Yuntis dari kelompok 5. Hai, ini mau Oke dulu, kita kasih kesempatan ke kelompok lain dulu ya. Oke ya, boleh. Jadi kelompok berapa? Kamu mau tiga ada? Kami kelompok 3. Sebentar, kelompok 3 namanya Royhan Afrido, Anggi Mariana, Alia Miranti. Mau berapa? Aku juga kelompok 4. Kelompok 4 ada Diana Putri, Anissa, Yolanda, Miftahul Karima. Oke. Ada? Ayo, pada saudari Dea kami persilakan. Hilangan kelompok. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa tauhid menjadi landasan bagi semua aspek kehidupan? Mengapa tauhid menjadi landasan bagi aspek Semua aspek kehidupan? Mengapa tauhid menjadi aspek semua kehidupan? Satu lagi yang ingin bertanya, Pak, boleh duo dari kelompoknya? Boleh, tidak apa. Boleh. Yuntis. Baru kata yang lain. Iya. Baiklah. Yuntis kali kan? Lah, aku dalam sempat. Udah boleh. Jadi Yuntis. Tidak boleh. Iya, boleh. Maju lah, yang penting aku tanya. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok berapa? Satu. Bagaimana Ada lagi deh yang ini. kita menanamkan tauhid
kita gitu. Apalagi kan di zaman sekarang itu tauhid itu lebih Minim. diperdalamkan lagi. Nah, bagaimana cara kita tuh menanamkan tauhid itu ke dalam diri kita? Saya ulangi ya, bagaimana cara menanamkan tauhid di dalam diri sendiri dan masyarakat. Oke, beri kami waktu 10 menit untuk mencari jawaban dari teman-teman Kamu nih, sekalian. Ini loh, kamu nih aneh tadi. 30 detik. Nah, Iyo, Kami waktu 1 menit untuk mencari jawaban dari kalian. nanti unjuk tanggal ya, yang belum unjuk tanggal ya. Ini. Mau apa menjadi? Sedetik. Sedetik. Semenit. Menit 30 detik. Nah, aja lah. Hanya waktu 1 menit ya. Baiklah, tidak sampai 1 menit kami mencari jawaban dari teman-teman. Keren tuh. Baiklah, baiklah, pemateri 1 akan menjawab dari pertanyaan pertama, yaitu dari saudari Welsia Novelda. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama di sini setelah pembahasan yang kami terima, ini menurut kami boleh teman-teman bisa menambahkan dari jawaban kami atau ingin berdiskusi dengan kami, yaitu pertanyaan dari Welsia kelompok 5. Hal apa saja yang bertentangan dengan ilmu tauhid? Baiklah teman-teman semua, di sini kami dari pembahasan kami hal-hal yang bertentangan dengan ilmu tauhid adalah yang pertama syirik. Syirik itu yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua nifaq, yaitu berwajah dua, menampakkan diri sebagai muslim sementara hatinya kafir. Yang ketiga kufur. Yang keempat murtad. Yang kelima kufur. Ilmu tauhid membahas tentang wujud Allah, sifat Allah, Rasul Allah, dan Islam mengajarkan keyakinan dengan cara tauhid, yaitu membedakan antara bicara tauhid dengan Islam. Itulah jawaban dari kami, dari pembahasan kami. Pada moderator. Jika teman-teman ingin menambahkan, kami persilakan. Itu adalah jawaban dari pemateri 1. Bagi kelompok lain yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1, kami persilakan. Ate, kepada saudari Welsia Novelda, apakah masih ada yang disanggah atau sudah memahami jawaban dari kelompok 1? Oke, baiklah. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh pemateri 1 juga. Pertanyaan dari saudari Dea. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dea. Yang pertanyaannya, mengapa tauhid menjadi aspek semua bagian bangsa? Coba ulangi lagi pertanyaan tadi. Menjadi landasan bagi semua aspek Kehidupan. Jadi pembahasan kami yang pertama yaitu tauhid menjadi pegangan pokok dan menentukan kehidupan manusia. Jadi ilmu tauhid itu adalah merupakan pegangan pokok, bisa menentukan kehidupan kita sebagai manusia. Yang kedua, tauhid menjadi dasar pelaksanaan segala aktivitas baik ibadah maupun muamalah. Nah, jadi tauhid muamalah. Muamalah perbuatan kita. Nah, yang ketiga, tauhid memberikan cara pandang muslim terhadap manusia, kemasyarakatan, alam semesta, dan akhir kehidupan. Yang keempat, tauhid membantu umat Islam menjauhkan diri dari penyekutuan dengan Allah. Yang kelima, tauhid dapat menghapus dosa-dosa. Jadi teman-teman, tauhid ini bisa menghapus dosa. Jika kalian banyak dosa, dengan kalian bisa menghapus dosa. Tauhid merupakan sebab satu-satunya untuk menggapai ridho Allah, Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya. Jadi tauhid ini selain bisa menghapus dosa kalian, bisa juga menunjukkan pahala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tauhid dapat membantu menemukan arah yang pasti dalam kehidupan. Jadi sudah
tidak tentu teman-teman ketika kita memahami tauhid kita sudah mengetahui arah kehidupan kita, apalagi mengenai ajaran agama Islam. Itulah penjelasan. Audien, harap benar. Itu adalah jawaban dari kelompok 1. Bagi kelompok lain yang ingin menyangga atau menambahkan, kami persilakan. Bila tidak ada, bagaimana saudari Dea? Apakah sudah 3? Pertanyaan ketiga yaitu dari saudari Entis yang akan dijawab oleh pemateri 2 kepada saudara Kak Adi. Kami persilakan. Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba menjawab dari pertanyaan Adinda Entis. Bagaimana menanamkan tauhid dalam kehidupan dalam diri kita dan lingkungan atau masyarakat kita. Yang pertama yaitu kita menanamkan menjauhi sifat syirik, karena syirik itu dosa yang sangat besar. Yang kedua, bagaimana menanam diri kita itu beribadah diri kita sama. Mulai menanam diri. beribadah. Yang ketiga itu membaca Al-Quran. Harap tenang, Abien. Kita selesai sholat itu membaca Al-Quran, jangan lupa, dan memahami maknanya, supaya kita kalau kita mengerti makna dari Al-Quran, maka iman kita akan bertambah. Selanjutnya mensyukuri nikmat Allah. Kecil apapun nikmat yang diberikan Allah, kita syukuri. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum kalau kita bersyukur, maka kita ditambah oleh Allah SWT nikmat. Kalau kita kufur, kita akan menerima azab dari Allah SWT. Yang selanjutnya yaitu menjauhi sifat sombong. Kita harus rendah hati. Walaupun ilmu kita tinggi, kita harus merendahkan diri. Setelah itu hidup sederhana, tidak bermegah-megahan. Selanjutnya yaitu bekerja dengan niat yang baik. Kita sebagai mahasiswa atau kita kuliah ini, niat kita adalah untuk belajar dan belajar, mencari ilmu supaya ilmu kita berkah di masa depan yang akan datang nanti. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Jawaban dari pemateri 2. Bagi kelompok lain yang ingin menambah atau menyanggah, sangat dipersilakan. Ada yang ingin menambah? Ada yang menambah? Bagi dulu kepada saudari Enis, bagaimana? Apa ada yang ingin disanggah atau sudah memahami materi dari kelompok 1? Tadi jawab Andi tadi udah bahas kan, yang menyanggah dikit dari atas tadi kan tidak salah pendengaran tadi, dengan belajar tauhid itu kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, maksudnya tuh belajar tauhid cak mana kok bisa menghapuskan dosa-dosa kita itu? Belajar tauhidnya cak mana dia tuh kok bisa menghapus dosa kita tuh? Terima kasih sanggahannya. Sebelumnya pemateri 1, sebelumnya kelompok 1 akan memberikan pengertian dari arti tauhid. Setelah itu baru diberikan apa artinya tauhid itu bisa menghapus dosa-dosa. Bisa langsung menghapus dosa. Iya, ngerti maksudnya itu. Baiklah, pertanyaan dari sanggahan dari Justis akan dijawab oleh Kak Adi. Aku belajar langsung apa dosa. Lemah ya? Lemah habis dosa ya? Lanjut. Ya belajar itu tuh menghapus dosa kita. Ya, sebelum masuk ke situ kita Tauhid adalah konsep yang menyatukan seluruh ajaran Islam dan memberikan arah serta tujuan bagi kehidupan Muslim. Dengan memahami dan meneladani tentang tauhid, individu dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mencapai kedamaian dan hidupnya. Maksudnya menghapus dosa itu, dan manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Bagaimana kita bisa menghapuskan dosa?
Yang pertama, kita harus bertobat, tidak mengulangi kesalahan yang telah lama. Dan yang kedua, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara sholat. Jadi ada caranya tadi. Kita tidak belajar tadi. Sholat tahajud malam, jangan lupa. Iya, terima kasih. Berarti tadi itu kan ada yang dilakukan. Maksud dari atas tadi belajar tauhid bisa menghapus batin, dan maksud itu bisa menghapus itu berarti masih ada ke dalamnya lagi. Bagaimana saudara Entis? You Entis? Tidak terima namanya kan entis. 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 Dari Singapura. Kemudian harap tenang. Baiklah, kami akan membuka sesi Sebentar. pertanyaan kedua. Aku rasa kita akan nambah satu kelompok lagi. Sebentar, cukup yang inilah. Yang inilah pade lah, bagus, luar biasa. Karena ada Ustaz Ali di sini, Jadi memang ini, sebentar, memang diskusi itu harus hidup, diskusi itu harus ini. Ini baru sekali, ini yang kedua kali diskusi lah, mantap. Tiga G, ini moderator juga bagus gayanya. Jadi moderatornya kepada yang ngomongnya itu para audien, cak debat kandidat dulu dia. Calon ini bupati Ustaz. Mamin, masya Allah. baca belum deh kan? Tenang baik, kalian semua PNS. Jadi yang penting doa, keinginan bagus. Jadi gini, untuk sekedar ini ya, inilah akibat dari studi keislaman ini, belajar dan belajar. Kita boleh belajar dan boleh bermimpi, boleh. Ada kata-kata patah tua itu kan, gantung cita-citamu setinggi bintang di langit, rendahkan dirimu bagaikan mutiara di dasar lautan, gitu kan? Terus tadi benar ujian tadi, alangkah lemah belajar tauhid langsung menghapuskan dosa-dosa. Ternyata setelah kita memperdalami ilmu tauhid ini ilmu agak tinggi nih, tapi ada lebih tinggi lagi, akhlak itu lebih tinggi lagi tuh. Jangan dikira tidak tinggi akhlak tuh, ilmu akhlak tauhid juga tinggi. Uang belajar ilmu tauhid ini sebenarnya ada yang tidak sanggup, tidak mampu, dia tidak nyambung. Seperti sampai tadi berzikir nak bertemu dengan Allah, kan tidak nyambung kan? Setelah kamu dapat, kamu peluk dia, nak meluk Allah pula. Kalau kegawin ni anak, maka uang galak salah paham. Makanya ketika orang tarekat ya, tarekat tu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Benar, mendekatkan diri, bukan nak bertemu dengan Allah. Tapi sisir dia baik mau nak bertemu kan, dalam hakikatnya kan. Ada orang nak bertemu dengan Rasulullah. Maka ketika orang datang ke Mekah, Mukarramah, ke Raudo, kalau aku dulu tidak ngomong nak mengunjungi kuburannya, memang aku agak ekstrim nak bertemu dengan Allah ni, nak bertemu dengan Rasulullah nian, gayanya itu kan. Tapi paling tidak, kalau kita sering mengamalkan surah Muhammad, sering berselawat, itu pasti kamu akan ditemukan dengan Rasulullah. Paling tidak melalui mimpi. Kalau nyata itu lah lebih luar biasa ya. Nah kalau melalui mimpi itu sudah. Kalau orang sudah bermimpi dengan Rasulullah deh, itulah ukurannya sudah jadi sahabatnya Rasulullah. Karena orang yang bertemu dengan Rasulullah itu sahabat ketika itu. Kita ini sudah 1500 tahun yang silam. Nah tadi kajian tadi benar. Dia bertanya kan dalam lagi. Ngapa jadi belajar tauhid laju nak dosa tuh? Rupanya rangkaian di dalamnya ada berzikir, ada dan hal-hal lain. Zikirlah kamu, ingatlah kamu dimanapun saja berada, baik waktu senang maupun waktu sempit, baik pun waktu keramaian ataupun waktu kesunyian. Ada orang tu ramai. Nah, macam mana Pak Ustaz, kami lagi nonton pesta apa masih ingatlah kamu tu. Mun dia yang joget tu klik-klik, ya Nas. Membakar joget tu bakal merusak iman kita, merusak latar belakang kita, ya sudah usah kan? Nah itu kan. Tetap ingat kepada Allah itu. Tapi ada juga orang lagi mabuk ingat dengan Allah, ada juga ketika lagi dia minum atau dia lagi nginek lemak dia ngomong ya Allah, alangkah lemaknya ujinya. Nyebut nama Allah dia, alangkah lemaknya ujinya. Nak tahu ingat tu yang macam mana tu? Rentetan dia nyebut nama Allah itu kan.
Nah itu spontan, kena dia ngatur lemak tadi, akhirnya diingat kepada Allah. Itu rangkaian dari menghapus dosa tadi. Tadi kamu sebelum bertanya, aku ngomong, Pak Ustaz, macam mana orang berzikir yang sampai terbalik-balik tuh, sampai naik-naik dinding. Kalau aku prinsipnya lajulah, asal ingat dengan Allah. Mending subhanallah, 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 akbar, Allah akbar, entahlah kau. Nah yang payahnya ke terbalik-balik pencarut. Nah pening ya. Nyebut-nyebut nama pacarnya apa kan? Nguling-nguling. Nah itu masalah. Itu ada sejarah dosen aku. Ketika dosen aku itu dihadapkan dengan polisi zaman Gubernur Sainan Segiman. Jadi kau dihadirkan lah. Kau bertanggung jawab karena ada di satu hilir tuh ada masjid sampai 2 karena di sini ada yang nyebut nama Allah berzikir sampai balik-balik ada di sini. Kau ada bertanggung jawab yang ini. Kau sebagai ketua dewan dakwah tanggung jawab. Nah oleh si guruku tadi ngomong, apa yang aku tanggung jawab Pak? Ya yang itu tuh guling-guling tuh. Yang nguling tuh ngapo? Ya berzikir. Nyebut apa dia? Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah Pak, menurut aku selagi dia nyebut itulah julah. Nak terguling, nak ngapo, nak naik dinding. Nah yang payahnya dia pencarut. Akhirnya uji Gubernur Sainan Segiman waktu itu. Dia baliklah ujinya. Aku senang nian dengan jawaban kau tuh. Artinya kalau orang berbuat yang tidak benar ya jadi tidak benar kan. Ya, tapi jangan juga malah nganggu wong lain ada di kampung kamu sampai dia wong nyebut-nyebut nama Allah juga bakal nganggu kan ketenangan masyarakat juga ya diamankan juga. Ya itu kan, nah itu kan. Itu rangkaian dari katanya menghapus dosa tadi. Nah, ini belajar baik menghapus dosa. Ya artinya itu. Tapi paling tidak kalau nggak belajar tauhid itu wongnya lah sungguh-sungguh nian. Nah jalan benar imannya naik terus jarang turun. Ya pastilah kita ini mengucap astagfirullah 3 kali bela hapus dosa kan. Ya kita lah mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baik. Sudah jalan yang terbaik. Aku kabar ke kamu kalau mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim itu bisa puso. Terima kasih kelompok berapa? Kelompok 1 ada si siapa? Adi dia. Ustaz Adi boleh lah di. Bagus di, teruskan ya. Maksud aku jangan malu-malu gitu nih. Kita ini jadi moderator, jadi apa tampil di depan kawan-kawan ini sudah hebat. Aku murid-murid ngaji itu suruh pintar galau itu. Suruh ngomong, suruh ngapa, ini gemetar dong. Ada ntar aku nak kencing tak sanggup dia. Yang bisa ngomong, aku belajar. Yang nak ngomong apa dalam kelas kesilakan, jangan di luar kelas kalau kuliah. Nak meja lah, nak ngomong politik lah, nak ngomong apa silakan, tapi di luar bagus. Kalau di luar kamu bawa itu nama politik kampus tadi, kena kena itu. Kalau ini tak apa, nak bahas apa be. Oke, aku rasa terima kasih. Mungkin kita akan maju ke kelompok yang selesai dulu. Sebelum menutupi diskusi kita hari ini, ada baiknya kelompok 1 menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi ini. Iya. Kepada pemateri 1 kami persilakan. Teman-teman, di sini saya dan teman kelompok saya ingin membacakan hasil diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah tauhid berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama sebagai kita umat muslim. Cara pandang tauhid memberikan cara pandang muslim terhadap manusia, alam semesta, kemasyarakatan dan hasil kehidupan. Dalam ketentuan Allah, orang yang menerapkan tauhid dengan baik akan ikhlas menerima ketentuan Allah. Dalam ketenangan jiwa, tauhid dapat memberikan ketenangan dan ketenangan jiwa. Dalam kepedoman hidup, tauhid dapat menjadikan pedoman hidup yang pasti. Dapat menjaga nilai-nilai keagamaan. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dan kesimpulan yang kami utarakan kepada kalian. Baiklah, itu adalah kesimpulan dari makalah kelompok 1. Kami akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai moderator. Dan sebelah saya, Anggi Meriana.
Yang dilatih sebagai student. Baiklah, materi 1 ada yang mulai membacakan dengan judul peran hadis dalam penentuan hukum Islam, studi kasus teks hadis sahih atau hadis sahih. Baiklah, saya di sini materi 1 akan membacakan makalah dari kelompok kami. Al-hadis didefinisikan pada umumnya oleh ulama seperti definisi al-sunnah, yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan. Sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi atau sudah menjadi nabi. Kata hadis berasal dari bahasa Arab al-hadis, jamak dari kata ini al-hadis al-ihsan atau al-ihsan. Kata hadis ini juga sudah menjadi salah satu kosa kata bahasa Indonesia, hanya saja pengertian yang diberikannya kurang lengkap, khususnya yang berkenaan dengan takrir. Adapun dari segi bahasa, kata ini memiliki banyak arti. Al-jadid yang baru, lawan dari al-qadim atau yang lama, al-khabar atau kabar atau berita. Secara istilah, hadis memberikan pengertian yang berbeda-beda. Dalam pengertian ulama usul al-fiqh dinyatakan bahwa yang dimaksud al-hadis adalah aktivitas langsung ataupun tidak langsung dari Nabi. Kemudian latar belakang hadis Nabi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, yaitu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan sebagai bayan atau penjelas Al-Quran. Para ulama membagi fungsi dan kedudukan hadis dalam Islam ke beberapa fungsi yang didasarkan pada tugas Nabi sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Fungsi tersebut adalah pertama, sebagai penjelas Al-Quran. Itu terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 40. Ayat 44. Terus kedua sebagai badan pengenaan petunjuk Al-Quran, Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ketiga sebagai penegak hukum, Quran surah Al-A'raf ayat 127 dan Al-Hasr ayat 7. Terus untuk selanjutnya materi kedua. Baiklah, saya materi kedua yang membahaskan tentang fungsi dan kedudukan hadis. Kiranya hadis Nabi hanya berkedudukan sebagai sumber sejarah. Niscaya perhatian ulama terhadap penelitian berdasarkan hadis akan lain daripada yang ada sekarang ini. Kedudukan hadis menurut kesepakatan dari ulama adalah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Akan tetapi terdapat juga sekelompok kecil dan kalangan ulama dan umat Islam telah menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka ini biasa dikenal sebutan Yukat al-Sunnah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW belum atau tidak ada bukti sejarah yang menjelaskan bahwa telah ada dari kalangan umat Islam yang menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Bahkan pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin dan Bani Umayyah belum terlihat jelas adanya kalangan umat Islam yang menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka yang berpaham bintang as-sunnah sebagaimana yang sumber ajaran Islam, mereka yang berpaham bintang as-sunnah sebagaimana yang diidentifikasikan oleh Yahudi barulah muncul pada awal masa Abbasiyah. Mereka juga dikenal dengan sebutan munkar as-sunnah. Munkir as-sunnah. Adanya kelompok yang menolak hadis itu diketahui melalui tulisan Al-Syafi'i. Mereka itu oleh Al-Syafi'i dibagi 3 golongan, yakni 1 golongan yang menolak seluruh sunnah, 2 golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran, 3 golongan yang menolak sunnah yang berstatus akad. 2 pembagian hadis. Kalangan ulama ada yang membedakan pengertian hadis dan sunnah, dan ada pula yang menyamakan. Sufyan al-Thawri dikenal sebagai imam fi al-sunnah, al-Auza'i dikenal sebagai sedang Malik bin
satu, tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Chelsea. Ayo kita berikan kesempatan untuk mulai. Peran hadis dan sunnah. Baca nih dari awal judul tuh. Kan lah diomongkan kalau ini di share kalau lah kamu tenang. Kan gini, kamu punya dipoto, dalamnya di share. Nah sudah kirim di grup. Ini apa jenguk kemarin? Tadi share, tadi saya pantas. Yang lain ini kamu jenguk lah, nge-share depannya baik macam ini. Sarunnya nak nge-share foto dalam, tap kirim benar. Pas aku sekali kirim itu sanggup ya pulsanya. Iya, bukan banyak lembar langsung ngomong ke. Masya Allah. Peran hadis dalam penentuan hukum Islam tadi kasus teks hadis sahih. Dah, lagi? Oke, nih sambil jawab foto kirim di grup. Sudah selesai. Baru pas kita marah yang nanya tadi, kulit di grup tuh no, aduh. Ini apa ngerup? Ini jengok, depannya baiklah. Oke, lanjut. Sebentar ya, dalam diskusi jangan wong nanyo lamun nak jawab itu no. Nak temunian jawaban tuh. Kita ini lagi belajar galau. Apa yang baca kita sampaikan lah. Lagi mau nong tidak setuju bantah dia. Oke ya, lanjut. Ya udah, tanyalah. Itu nak nanya. Baiklah, untuk saudari Elsie, kami persilakan. Baiklah, saya Sherda, perwakilan dari kelompok 5 yang bertanya ke kelompok 3. Bagaimana peran utama hadis dalam mengembangkan umat Islam di kalangan masyarakat? Berikan contoh. Coba diulangi sekali lagi. Bagaimana peran utama hadis dalam mengembangkan umat Islam di kalangan masyarakat? Baik. 2 pertanyaan lagi sesi pertama. Kami persilakan dulu. Perkenalkan, nama saya Indah Montesa, saya dari kelompok 2 yang bertanya, kenapa harus ada hadis jika semua hal sudah terdapat dalam Al-Quran? Kenapa harus ada hadis? Hadis, Kalau semua apa? Ulangi sekali lagi. jika semua hal sudah terdapat di dalam Al-Quran. Bukan semua. Bertanya. Kamu mau bertanya dari baik, satu lagi terima kasih. Lanjut. Setelah saya dari kelompok 4, bagaimana cara membedakan hadis yang sahih dan yang lemah? Bagaimana cara membedakan hadis yang sahih dan yang lemah? Baiklah, berikan kami waktu dulu. Sudah 3 pertanyaan ya? Oke. Baiklah, Alia akan menjawab pertanyaan dari Junet. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Welsi. Soalnya
sebagai versi bisa memahami? Apakah yang lain ada yang mau menyaga atau menanggapkan? Tidak ada. Sudah? Nambah ya? Tidak. Jawab. Soal yang ditanyakan oleh email. Oh iya. Kenapa harus ada hadis jika semua hal adalah Quran? Baik, saya akan jawab dari kelompok berapa ini? Ya. Kedua. Nah, Al-Quran adalah tidak suci umat Islam yang sebagai wahyu langsung dari Allah. Namun hadis merupakan catatan perkataan, perbuatan, dan persetujuan dan pemahaman. Memiliki peran penting dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Al-Quran seringkali memberikan prinsip-prinsip umum, sementara hadis menjelaskan dan merinci bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi hadis menjelaskan cara pelaksanaan. Contoh, di dalam Quran kan ada kalimat lupa ya, dan ada yaitu nyuruh mendirikan sholat. Itu kan cuma mendirikan baik, tapi tidak ada caranya. Nah, kalau kita hadis, jangan kita melakukan sholat seperti takbir, terus ruku. Nah, itu gunanya makanya harus ada hadis. Sebagai Mungkin sekian jawaban dari kelompok dan dari kelompok dua. Mari kemudian. Ada email bisa memahami atau ingin menambah? Terima kasih email. Pertanyaan dari Anissa akan dijawab oleh Andi Dayana. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan. Saya ulangi. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anissa dengan judul dengan pertanyaan bagaimana cara membedakan hadis yang sahih dan lemah. Hadis yang sahih dan hadis yang lemah dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria, yaitu dari sanad. Sanad itu hadis yang sahih memiliki sanad yang bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Bentar. Bentar. Gak apa-apa. Jangan nyuruh YouTube kau tuh. YouTube sering kan ngomong itu. Muhammad Sauno jadi wong Islam apa wong mano nih? Oke. Saya ulangi Ustaz. Ya, ulang. Hadis yang sahih memiliki sanad yang bersambung hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, Sanad yang lemah biasanya memiliki jumlah perawi yang sedikit atau terdapat perawi yang tidak dikenal. Untuk kriteria yang kedua yaitu kredibilitas perawi. Perawi hadis yang sahih harus kredibel dan bisa dipercaya. Sedangkan kredibilitas perawi dapat diteliti dengan menelaah biografi perawi di kitab-kitab klasik. Untuk kriteria yang ketiga yaitu hafalan perawi. Perawi hadis yang sahih harus memiliki hafalan yang kuat. Yang keempat, tidak ada zat atau pertentangan. Yang kelima, tidak ada ilah atau kecacatan. Nasab keturunan dari Perawi itu dinding perawi itu kayak periwayat HR Bukhari itu kan riwayat dari Bukhari. Ya ada apa-apa bertanya. Bagus. Kita ini kan sebentar. Kadang-kadang kamu masuk kuliah sini kan latar belakang kamu yang berbeda. Ada yang dari pesantren, ada yang sekolah umum. Kalau ya kawan kita yang bertanya sampai yang kejemuannya cok, malah kebodoh kawan ko laju no. Jangan pula pokok takut laju nanya, jawab. Benar sanad apa perawi apa. Jadi perawi itu orang yang merawikan hadis. Ingat, hati-hati. Ada sebuah kisah. Jadi perawi ini hebat nian wongnya.
dianggapnya wong ini merawikan hadis ini segalanya ulah bener galau-galau. Jadi ada salah seorang pemuda pengen nak natangi rumah si ulama yang perawi tadi hadis yang sohe banyak sohe tadi, cacatnya gara-gara dikit. Hati-hati kamu. Maka berbohong itu dikit pun bisa menghapuskan segalanya kebaikan yang lain. Rupanya si yang perawi tadi, ulama besar tadi lagi main kecucungnya di depan rumahnya, depan terasnya. Main kecucungnya, mungkin kamu begalak juga main anak kamu cak itu. Nunjuk-nunjuk apa itu kan? Sini. Kaget tahu-taunya, pas jengoknya, ada kati. Jadi wong ngintip yang natang tadi, dia pikir, nah ulama ini mohong jinyo. Padahal cuman bermain sama cucunya. Mbak hati-hati ya. Hal kecil. Main ke cucung cak ini, dak kati, laju akhirnya segala apa yang di riwayatnya yang diperawi tadi dibabas bingkasnya galau. Oleh wong tadi. Tidak benar galau itu. Nah, artinya kan main itu. Padahal tidak kan? Gara-gara itu, itu. Maka jangan sekali sok kamu tuh ngomong ke ada yang telepon apa anak apa adik kan, orang telepon kan, ngomong ke aku dah kati. Uji ayah aku dah kati di rumah. Awak di rumah. Ya kita bertanggung jawab sebagai orang tua. Nah, ada yang telepon kan lagi utang apa? Jangan dulu jangan tunjuk dengan anak. Ngomong ke dati. Ngajari anak berbohong. Suatu ketika nanti anak tuh ngomong kaki tunggu. Anak sekarang pinter. Kalau dulu ini protes, ya ngapa yang nyuruh aku berbohong? Ngapa nyuruh berbohong? Nah sekarang ternyata ini apanya tuh. Yang kalau sekarang anak sekarang diamnya baik, tunggu kaget. Aku nih dikit deh pengalamanku baru dalam berapa minggu ini. Aku ngajari anak aku jangan berbohong. Bener kalau itu sudah. Terakhir kan urusan dunia apa kan. Karena nak mendapatkan ada rumah nak diambil atas nama aku dah baca lagi lah umur lainnya nak pensiun atas nama dia. Oleh uang dek aku mati dulu. Coba ini sana tuh. Aku laju ke nasab. Oke, dah apa? Oh, nyambung dari bukan nasab keturunan bukan. Nasab dari jadi oke. Masuk itu. Ya. Nah itu kau nanya tapi kaget ditanya lagi. 5 tahun muncul pula dalam apanya tuh dalam ujian kan. Apalagi nak tanya ke yang belum tahu. Tidak apa-apa. Sudah ya sama. Oke lanjut. Apakah saudari Anissa bisa memahami jawaban dari kelompok? Terima kasih. Sudah? Oke, 3 pertanyaan lah usai, lah tuntas ya. Artinya kelompok 3 lah tampil, lumayan bagus tampilnya. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan biasa. Terus tadi ya, kalau ngambil makalah ini awal jangan cak kopi pastinya. Kejujuran intelektual perlu. Maka ada dano belajar di daftar pustaka. Kamu juga belum dituntutnya daftar pusakanya biasa-biasa baik kan? Tapi tidak apa-apa. Jangan kaget pendapat orang lain menurut pendapat saya. Nah, kacau pula. Itu namanya tidak jujur. Kejujuran intelektual itu perlu. Tetapi ada juga yang memang menurut pendapat kita. Seperti saya kuliah kemarin kan, segala pendapat orang besar itu dibabas bingkaskan oleh dosen itu. Tak nerima dia. Di dalam kajian zakat profesi itu. Akhirnya siapa yang disampaikan dibabatnya. Terakhir aku ngomong, ada satu lagi Pak ulama yang harus menyampaikan ini. Aku rasa ulama mana lagi dia? Ditantangnya. Padahal aku dewek ngomong ini. Ini mungkin ulama kontemporer aku, ulama baru yang bertumbuh. Ya sudah, siapa uangnya? Ya aku jelas aja aku. Nah, bagus sampaikan. Setelah aku sampaikan, dosen ini bijak pula, udah tahu apa salah apa benar yang disampaikan. Dia ngomongnya, bagus, masuk ujinya. Walaupun belum 10 ujinya. Nah itu. Jadi kamu ini jangan takut untuk menyampaikan sesuatu itu. Jangan pula termotivasi dengan kata-kata, uang nak beristihad itu harus hafal Quran 30 juz.
punya hadis 500 hafalan cacamu gitu. 5 lagi tengahnya kanjan 500. Baru dapat itu baru baca ngomong. Alangkah nyamannya. Kita ambil dalil, jangan lihat siapa yang nyampai. Lihat apa yang disampaikan. Paham ya? Kalau yang nyampai itu hebat atau yang ngajak jalan tidak benar, untuk apa kita turuti? Walaupun yang nyampaikan ini orang yang memang kita anggap, aduh ini cak perasaan cak gila nih. Apa? OCDD apa namanya? Yang galak di jalan tuh? Nah, tapi omongannya benar. Ya benar juga omongan bapak ini. Oh, umpama kan dilarang berzina ujungnya. Jangan dekati zina ujung itu kan. Gitu. Yang nyampai ini siapa puluh ini? Nah, artinya jangan lihat siapa yang nyampai, yuk lihat siapa yang apa yang disampaikan. Aku rasa sepanjang ini, aku rasa jangan pula nak diembat tiga makalah ini, dah tinggallah satu makalah lagi biar untuk persiapan. Nah, share ya kelompok 5 ini, share dari judul sampai dalamnya, jangan takut pulsa tadi, sekali ngirim masih pulsanya itulah ya. Nanti mereka akan belajar, mungkin akan datang lebih seru lagi. Itu yang kuharapkan. Jangan takut salah. Aku ini dulu tuh termasuk orang yang macam mana lah kalau kuliah dulu tuh. Di kata perontal salah. Kuliah aku lama, kadang-kadang ngulang mata kuliah, kadang-kadang aku berdebat. Karena prinsip aku tuh saat lagi belajar. Kita ini kalau dalam perdebatan, kalau kamu lah ngomong kembali kepada Al-Quran, dia bubar deh gitu. Nah, jelas galau kayak gitu. Seperti pertanyaan tadi, ngapa harus hadis? Quran adalah doa ternyata di dalam Al-Quran bukan tidak tuntas, tapi perlu penyabaran. Karena tingkatan pemahaman kita tidak sama dengan pemikatan dengan wali Allah dan para malaikat. Allah ngomong, kerjakan sholat.